Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wika Kusuma, mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa pertengahan dan pada masa akhir anak-anak. Nah, tema ini dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh dosen Pak Arwadi MPDI. Perkembangan pada masa pertengahan dan pada masa akhir anak-anak itu umumnya masa pertengahan itu dimulai dari umur 6 tahun sampai 9 tahun. Sedangkan pada masa akhir anak-anak ialah dimulai dari umur 10 tahun sampai 12 tahun. Nah, mari kita simak penjelasan selanjutnya tentang perkembangan masa pertengahan dan pada masa akhir anak-anak. Selanjutnya tentang perkembangan fisik dan motorik, yaitu perubahan tubuh dan kemampuan bergerak. Nah, pada usia dari 6 sampai 9 tahun, yaitu masa pertengahan, dan juga masa akhir dari umur 10 tahun sampai umur 12 tahun. Nah, anak-anak itu mengalami perubahan dalam fisik maupun motorik. Nah, apa saja perubahan dalam fisik, yaitu seperti bertingginya berat badan, dan seperti gigi itu mulai gigi susu kan awalnya kan itu mulai diganti mulai copot dan diganti jadi gigi yang permanen. Nah, banyak juga perubahan fisik seperti pada anak laki-laki itu adanya jakun, sedangkan anak perempuan itu sudah mulai adanya payudara. Jadi fisik itu mulai berubah mendekati kedewasaannya. Jadi pada masa pertengahan dan masa akhir anak-anak ini masa di mana ini sangat krusial dari pertumbuhan anak-anak. Anak itu mulai bertumbuh pesat itu pada usia ini, masa pertengahan dan pada masa akhir anak-anak. Selanjutnya itu tentang perubahan motorik. Apa itu motorik? Nah, jadi perubahan dalam bisa bergerak gitu, kayak bisanya menulis, menggambar gitu. Jadi kalau dalam bidang olahraga itu sudah bisa olahraga seperti berenang, main voli dan sebagainya. Nah, jadi pada usia 6 sampai 12 tahun ini adalah masa di mana anak-anak itu mulai berkembang baik dalam segi fisik maupun motorik pada anak masing-masing. Dan juga ada perkembangan kognitif pada anak. Nah, bagaimana anak itu dalam belajar, dalam memecahkan masalah, bagaimana anak itu dalam berpikir gitu. Jadi dalam segi kognitif itu anak juga bisa berkembang, seperti mulai bisa berpikir secara logis. Nah, anak itu sudah mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak gitu. Jadi berpikir logis. Selanjutnya juga ada perpanjangan memori. Jadi dari ingatan jangka pendek, anak-anak pada usia ini juga bisa ingat dalam jangka panjang, seperti ketika ia menghafal. Nah, jadi ingatannya itu sudah bisa mulai dengan jangka panjang. Juga ada pemecahan masalah. Nah, perkembangan kognitif pada anak itu juga bisa diukur dari bagaimana cara anak itu bisa memecahkan masalah yang ada di lingkungannya, cara ia menghadapi di lingkungan sekitar. Nah, itu bisa diukur bagaimana ia berkembang pada usia tersebut. Dan juga ada perkembangan bahasa, yakni banyaknya sudah mulai timbul banyaknya kosakata ataupun bahasa baru yang diterima oleh anak-anak pada usia ini. Selanjutnya itu juga ada perkembangan sosial dan emosional pada anak. Nah, salah satunya itu pembentukan identitas. Nah, anak-anak pada usia ini itu mulai mengenali dirinya sendiri, mulai tahu latar belakang keluarganya, seperti apa ia gitu. Jadi mulai tahu kelemahan dan kelebihan pada diri sendiri. Dan juga ada persahabatan. Jadi kan pada anak usia ini mulai berteman kan. Banyak teman di sekolah yang ia kenal, yang ia ketahui, dan sampai menjadi persahabatan. Bagaimana ia
berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, itu juga termasuk perkembangan sosial. Dan juga ada regulasi emosi. Jadi ketika anak-anak itu menghadapi permasalahan, itu perkembangan secara sosial ini sudah bisa mengontrol emosinya gitu. Jadi tidak tantrum seperti anak kecil pada yang masih umur di bawah 6 tahun. Jadi mulai timbulnya kedewasaan gitu. Dan juga ada peran keluarga. Nah, peran keluarga itu sangat berdampak pada anak-anak, karena keluarga adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Jadi dalam keluarga, jadi permasalahan atau bagaimana dalam keluarga itu sangat mempengaruhi seorang anak itu berkembang. Jadi kesimpulannya, dengan memahami perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial pada anak di usia 6-12 tahun ini, yaitu pada masa pertengahan dan masa akhir anak-anak ini, sangat penting untuk kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik untuk mengetahui ataupun mengembangkan potensi anak tersebut. Nah, kita itu bisa memberikan dukungan yang lebih terhadap anak-anak pada usia ini. Nah, pada usia ini kan pada masa yang sangat krusial. Jadi pada masa ini itu bisa jadi masa yang penting untuk kita menginvestasikan anak ini supaya bisa mengembangkan kemampuan dirinya, supaya bisa menjadi kompetitif ke depannya, bisa merancang masa depannya sendiri. Seperti apa, dukungan seperti apa yang kita sebagai orang tua atau pendidik bisa berikan, yaitu memberikan kasih sayang ataupun fasilitas untuk pengembangan bakatnya. Jadi kita mengarahkan bagaimana yang benar, bagaimana yang salah gitu. Jadi berikan dukungan ataupun semangat, apalagi dalam keluarga. Nah, keluarga itu sangat mempengaruhi kesehatan mental ataupun fisik pada anak. Jadi setidaknya jika ada anak yang dalam keluarga itu, dengarkan gitu. Kadang kan kebanyakan anak kecil itu tidak didengarkan oleh yang dewasa karena latar belakangnya masih anak kecil gitu kan. Tapi dengan mendengarkan cerita dari anak kecil itu bisa mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, jadi dalam aspek psikologis, peran lingkungan dan keluarga itu sangat mempengaruhi pada perkembangan masa anak-anak, apalagi pada masa pertengahan dan masa akhir anak-anak ini, yaitu usia 6-12 tahun. Nah, itu saja, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.